نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kajian kita Sirah Nabawiyah. Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah orang yang membuat kaum muslimin merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Ini awal-awal dari kehidupan beliau. Beliau banyak memotivasi kaum muslimin bagaimana berinteraksi sesama mereka. Beliau mengatakan, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi." Seorang muslim itu adalah orang yang membuat kaum muslimin lainnya merasa aman dari lisan dan tangannya. Kalau kita perhatikan hadis yang mulia ini, Nabi menggambarkan seorang muslim itu kalau dikatakan dia tidak mungkin mengganggu saudaranya, tidak mungkin mengusik saudaranya. Bahkan dikatakan min lisanihi wa yadihi, dari lisannya dan tangannya. Lisannya sini apa? Ucapannya. Maka dalam perkara ucapan ini kaum muslimin, ada satu perkara yang kalau kita sebutkan ini perkara yang luar biasa, dikarenakan banyaknya orang terjerembab dalam urusan lisan ini. Nabi SAW bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Pertanyaan ini ditujukan kepada para sahabat. Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka para sahabat menjawab, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka ketika itu Nabi menjawab, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan perkara saudaramu yang dia benci. Kalau sekiranya itu disebutkan, maka sahabat kita itu bertanya, bagaimana kalau sekiranya yang kami sebutkan itu memang benar, ada pada diri orang yang kami sebutkan? Maka Nabi menjawab, apabila engkau sebutkan itu benar, maka itulah hakikatnya ghibah. Dan apabila engkau menyebutkan perkara yang ada pada dirinya tidak benar, sesungguhnya engkau sudah berbuat fitnah atau kedustaan. Dalam urusan ini kaum muslimin, selamatnya seorang mukmin dari lisannya apabila dia tidak
menggibahi saudaranya sesama muslim. Orang yang menggibahi saudaranya dalam hal ini boleh jadi dengan bahasa sindiran, dengan bahasa apapun yang kita sebutkan. Dan seolah-olah kalau kita memperhatikan masalah ghibah ini, perkaranya ini menjadi hal yang tidak dianggap sebagai dosa besar. Bahkan ghibah ini melanda kaum muslimin kebanyakan. Dia akan menyebutkan borok saudaranya dalam artian kejahatan saudaranya, yang pada hakikatnya kaum muslimin, keburukan apapun yang ada pada diri kita, Allah Subhanahu wa taala sudah menutupnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menutupnya. Kalau kita menyebutkan kesalahan orang lain dalam rangka, maka ulama memberikan satu arahan, ya. Kesalahan orang lain dalam rangka untuk menjauh darinya agar tidak terperosok ikut-ikutan dalam perbuatan buruknya, maka dalam perkara ini dibenarkan. Sebagai contoh, seorang berkata, jangan kau dekat-dekat sama dia, dia itu pencuri, nanti barang kau hilang pula. Misal, jangan kau dekat-dekat sama dia, dia itu pengguna narkoba misalnya, nanti kalau kau dekat-dekat kau bisa terikut. Ini kan menyebutkan kesalahannya atau keburukan yang pada dirinya, tapi dalam rangka memperingatkan orang, ini dibenarkan. Tapi kalau nggak ada urusan yang kita sendiri nggak ada kepentingan daripadanya dan nggak ada hal yang mendesak yang perlu kita beritahukan, tiba-tiba ada orang lewat depan rumah, kita bilang, kau tengok itu tukang mabuk itu kerjanya itu. Ini kan nggak ada kepentingan. Nah, ini disebut dengan ghibah, walaupun memang orang itu pelakunya. Yang pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha mulia dan agung yang menutup aib hambanya. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, tahukah kalian apakah itu orang yang berdosa terang-terangan? Maka sahabat berkata, dosa terang-terangan itu adalah orang yang berbuat dosa kemudian menampilkan dosanya kepada orang lain. Rasulullah berkata, orang yang berdosa terang-terangan itu adalah orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aibnya, Allah sudah menjaga keadaannya, sudah menutup aibnya, dan tanpa sebab, mungkin dalam rangka ingin menunjukkan kesombongannya atau perkara yang menjadikannya bisa terkenal dan lain sebagainya, dia menyebutkan dosa-dosanya. Padahal ketika itu tidak ada yang tahu dosanya, hanya dia dengan Allah. Maka kita dilarang untuk menyebutkan kesalahan dosa-dosa kita di masa lampau. Nah, seorang muslim yang selamat dari lisannya dan tangannya, inilah muslim yang memang dianjurkan oleh syariat. Jangan pernah kita menyinggung saudara kita dengan lisan kita, menyebutkan keburukannya atau kesalahan-kesalahan di masa lampau yang Allah sendiri sudah menutup aibnya. Dan besarnya tanggungan dosa ghibah ini adalah orang yang kita ghibahi mendapatkan pahala dari perbuatan yang kita sudah menggibahi dia. Dalam sebuah kisah seorang ulama yang ketika mendengar diperbincangkan tentang aibnya, maka dia mendatangi orang yang menggibahinya dengan membawakan hadiah. Dia bersyukur karena apa? Karena orang tersebut minimal transfer pahala, atau orang tersebut sudah menanggung sebagian dosa orang yang sudah digibahinya. Maka dalam hal ini urusan selamatnya seorang mukmin dari lisannya dan tangannya ini menjadi perhatian besar kita. Dan terlebih lagi ke dalam urusan tangan. Tangan ini adalah urusan yang memang menyakiti orang, yang menyakiti dalam bentuk fisik. Dan ketahuilah, segala dosa yang menyangkut
perbuatan salah kita kepada Allah, dosa kita kepada Allah. Allah memiliki sifat apa? Ghafur Ar-Rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang. Semua dosa Allah ampuni, termasuk dosa syirik sekalipun. Menandakan apa? Setiap perkara yang apabila kita bertobat kepada Allah dalam urusan kita seorang hamba kepada Allah, Allah mengampuni. Tapi dalam urusan sesama makhluk, sama Bani Adam, yang bersangkutan dengan mulut kita, tangan kita, ucapan kita, perbuatan kita kepada saudara kita, ini akan dituntut di akhirat. Maka masih kita lagi di dunia ini, kita berharap agar saudara kita yang pernah kita zalimi dalam urusan lisan kita, tangan kita minta halal darinya. Kita minta halal darinya. Dengan cara apa? Meminta maaf. Lalu bagaimana kalau minta maaf dia marah? Di sini ulama menggambarkan apabila dia diketahui perangainya temperamental, dan kalau kita minta maaf, dia akan mengetahui dulu kitalah orang yang termasuk yang mencemarkan nama baiknya. Maka ulama mengatakan ketika atau di waktu atau di tempat yang engkau pernah menggibahinya, maka di tempat itu pula lah dan kepada orang itu pula lah engkau menyatakan kebaikannya. Jadi dirubah keadaannya. Di tempat yang kau menggibahinya, di saat itu pula engkau menyebutkan tentang kebalikannya atau kebaikan tentang orang yang pernah engkau berbuat ghibah kepadanya. Minimal seperti itu. Nah, kemudian hadis lainnya disebutkan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Dikatakan tidak beriman. Sebagian terjemahan mengatakan tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sebagian lagi ada menerjemahkan tidak sempurna iman seseorang hingga dia mencintai milik saudaranya sebagaimana dia mencintai miliknya sendiri. Dalam hal ini dalam perkara yang wajar. Tidak semua milik orang kita cintai, kan begitu ya? Dalam perkara yang wajar, dalam hal harta dan perkara yang memang dianggap wajar. Maka seorang yang mengaku dirinya beriman, kalaulah dia merasa kenyang, dia pun ingin saudaranya juga ikut kenyang. Kalau dia merasa kebahagiaan ada pada dirinya, dia ingin mendapatkan kebahagiaan itu atau saudaranya pun mendapatkan kebahagiaan. Ini bagian dari kesempurnaan seorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah. Kalau dia bahagia dalam dalam satu perkara misalnya, maka orang yang paling layak untuk bahagia, setelah dia bahagia, kita katakan siapa? Setelah diri kita, kedua orang tua. Setelah itu siapa lagi? Orang yang paling dekat dengan kita, siapa lagi? Istri. Setelah itu siapa lagi? Anak-anak kita. Ini prioritas kita. Kalau sudah wilayah ini terpenuhi, maka barulah mengalir keluar dari urusan tadi. Ada sebagian kalangan, dia bisa lebih berat kepada temannya daripada yang kita sebutkan sebagai prioritas tadi. Pembelaannya, pengakuannya, loyalitasnya dan segala macamnya ini kepada temannya. Padahal kita tahu kalau seorang itu loyal, seorang itu berbakti, seorang itu menjadikan prioritas siapa orang yang paling utama, dia akan mendahulukan kedua orang tuanya, istri dan anak-anaknya. Setelah itu baru keluar selain mereka. Nah, dikatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hingga dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini perkaranya sangat luas sekali. Nah, Nabi SAW juga bersabda, al-mu'minu karrajulil wahid, in ishtaka 'ainuhu ishtaka kulluh,
wa in ishtaka ra'suhu ishtaka kulluh. Kaum mukminin ibarat seorang laki-laki, bila dia mengeluh sakit matanya maka seluruh badannya akan merasakan juga, dan bila mengeluhkan sakit kepala maka seluruh tubuhnya akan merasakan pula. Ini gambaran. Tapi dalam keadaan ini kaum muslimin, kalau kita perhatikan hadis ini, seorang mukmin itu bagikan satu tubuh. Kalau matanya sakit maka seluruh badannya sakit, kalau kepalanya sakit maka seluruh badannya sakit. Ini gambaran kalau sekiranya mata kita sakit, maka urusan lainnya akan berantakan. Mata yang sakit. Padahal kalau dipikir apa? Urusan mata. Satu yang sakit, tapi yang lain terganggu. Kepala yang sakit, yang lain nggak sakit, tapi urusan anggota lainnya juga terpengaruh. Ini gambaran. Artinya kalau kita melihat saudara kita dalam keadaan yang membutuhkan uluran tangan kita, bantuan kita, maka selainnya kita bantu. Bahkan dalam sebuah hadis yang kira-kira maknanya, Nabi mengatakan, aku memenuhi kebutuhan seorang mukmin dalam urusan yang aku membantunya, itu lebih aku cintai daripada puasa dan sholat malam. Bayangkan, kita menjumpai saudara kita yang pada hari itu dia perlu sesuatu bantuan dari kita, dan seolah-olah dia sudah menggantungkan harapan itu kepada kita. Kita bantu dia tanpa pamrih, tidak mengharapkan apapun. Kata Nabi, aku suka dengan satu amalan, membantu seorang mukmin itu lebih aku cintai daripada sholat malam dan puasa. Kalau kita tahu amalan puasa luar biasa dan sholat malam itu luar biasa. Inilah keadaan disebutkan Nabi agar mereka para sahabat saling bantu membantu, bahu membahu, ya, saling asih asa dan seterusnya. Ingin menjadikan apa? Mereka saling kuat satu dengan lainnya. Nabi SAW bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu ibarat sebuah bangunan, antara yang satu dengan bagian lainnya saling mengkokohkan. Kalau sekiranya kaum muslimin ini bersatu dalam menegakkan keadilan, kebenaran, dalam persatuan yang lurus tentunya, ini kekuatan yang luar biasa. Akan tapi kita sama mukmin tidak menjadikan bagian lainnya sebagai penopang, bahkan kita jadikan itu sebagai saingan kita. Kalaulah kita menjadikan diri orang beriman itu sebagai saingan, maka saingan yang paling layak untuk kita cetuskan, sebagaimana sabda Nabi SAW, kalaulah seandainya ada orang itu boleh dengki, kalau sekiranya ada orang boleh dengki, maka dengki yang dibenarkan, kata Nabi, seorang yang melihat saudaranya setiap hari berinfak di jalan Allah dan tidak putus terus berinfak, maka dia boleh dengki orang kepada orang ini, bagaimana aku bisa menandingi dia. Tapi nggak ada pula orang dengki seperti itu ya. Dan yang kedua, kata Nabi, seorang itu boleh dengki, hasad kepada orang yang beriman. Dia lihat orang itu semangat belajar dalam rangka menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, belajar ilmu syar'i, maka dia hasad kepada orang tadi, aku mau melebihi dari dia. Tapi jarang pula mau berlomba-lomba begitu. Dalam dua perkara ini orang boleh dengki, boleh hasad, selebihnya nggak boleh. Kalau kita tanya apa itu hasad? Hasad itu intinya seorang yang melihat ada nikmat pada diri saudaranya, kemudian dia berharap nikmat itu hilang dari diri saudaranya tersebut. Ini hasad. Kalau sekedar kagum, masya Allah, nggak apa-apa. Orang punya rumah mewah, masya Allah, alhamdulillah, dia kagum. Tapi kalau dia merasa mudah-mudahan kau jadi kiri nanti, nah, ini hasad. Nah, ini yang berbahaya. Bahkan kata Nabi, innal hasada ya'kulul hasanat.
kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya perbuatan hasan itu akan menggerogoti kebaikan, amal-amal kebaikan kita digerogoti dengan perbuatan hasan. Sebagaimana api melahap kayu bakar. Ini perbuatan hasan. Jadi kalau melihat nikmat saudara kita, masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik, sah-sah saja kita kagum dengan keadaannya, nggak masalah. Tapi kalau berharap nikmat yang Allah berikan kepadanya akan hilang, inilah penyakit hasad. Ya, makanya seorang mukmin itu saling menopang, saling membantu dengan yang lainnya. Nabi SAW juga bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Janganlah kamu saling membenci, jangan mendengki, jangan saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya, dalam artian tidak menegurnya lebih dari 3 hari. Ini ikatan yang kuat yang disebutkan Nabi, agar perselisihan apapun yang terjadi di antara para sahabat cair semua. Kebekuan apapun menjadi cair. Kata Nabi, la tabaghad, jangan kamu saling membenci. Enggak boleh saling benci. Membenci seorang mukmin itu dilarang. Wala tahasadu, jangan saling mendengki, hasad. Yang satu kepingin nikmat dicabut, yang satu pun begitu. Ini kan hasad. Ini enggak boleh. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Apa ada orang saling membelakangi? Ada. Teguran pun enggak mau dia. Kalau bisa, ditengoknya orang yang memang dia enggak suka, dia belok. Saling membelakangi. Dan kalau mau nampak, dia pura-pura enggak tahu. Padahal tahu. Yang dilarang oleh Nabi SAW. Maka dalam keadaan disebutkan Nabi, jangan saling membenci, mendengki, membelakangi. Maka Nabi berpesan, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian saudara, ya, menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi orang yang membenci, yang mendengki, saling membelakangi, dianjurkan mereka saling bersaudara. Wala yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot, menjauhkan, tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari. Lalu bagaimana kalau ada orang yang memang suka berbuat jahat seperti itu? Kita maafkan apa kita enggak maafkan? Maka ulama berkata, orang yang memaafkan ini pahalanya besar. Orang yang memaafkan saudaranya pahalanya besar. Namun hukum asal manusia itu tidak memaafkan. Hukum asal manusia itu tidak memaafkan. Maka orang yang tidak memaafkan saudaranya, dia akan tuntut nanti di akhirat. Dia minta pahala dari orang yang sudah menzoliminya misalnya. Tapi apabila dia memaafkan, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya tergantung kepada Allah. Maka memaafkan orang yang pernah menzolimi kita, menyakiti kita, mungkin menganiaya kita, ini pahalanya luar biasa. Bahkan dalam sebuah ayat yang kira-kira maknanya, bukankah kalian ingin dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah? Yang sebelum ayat itu, maka hendaklah engkau mengampuninya, memaafkannya, dan berlapang dada kepada orang yang sudah berbuat zalim kepadamu. Bukankah kalian ingin agar Allah mengampuni dosa kalian? Jadi hikmah memaafkan dosa kita digugurkan Allah. Sementara kalau sekiranya kita tidak memaafkan, hanya sekedar mendapatkan pahala dari orang yang pernah menzalimi, hanya itu kadarnya. Namun bagaimana kalau orang yang memang selalu berbuat jahat seperti itu, nggak berhenti berbuat jahat? Kita nggak mau ngomong sama dia. Sementara ada hadis yang menyebutkan tidak dibenarkan bagi seorang mukmin
membiarkan, tidak mengajak saudaranya bicara selama 3 hari atau lebih dari 3 hari. Maka ulama menjelaskan keadaan orang yang memang kita maafkan, dan apabila dimaafkan berulang lagi kesalahannya, dimaafkan akan berulang lagi kesalahannya, maka seorang ini berhak tidak memaafkan dalam ucapan, tapi memaafkan dalam hatinya. Tidak memaafkan dalam ucapan, tapi memaafkan dalam hatinya, dalam rangka agar orang itu tidak mengulangi kesalahannya. Ini ulama menjelaskan bagaimana memaafkan orang yang suka berulang berbuat jahat atau berbuat kesalahan. Karena kalau dimaafkan dia berulang atau menjadi-jadi keadaannya, maka dibenarkan baginya untuk tidak mengucapkan maaf kepada orang tersebut, tapi memaafkan dalam hatinya. Dan dia tetap tidak mengajak orang itu bicara walaupun dia sudah memaafkan. Ini terkhusus ya, ini perkaranya khusus, tidak semua. Dan kita tahu meletakkan perkara ini kepada orang yang mana dan bagian apa, ya, kepada orang siapa, dan perkara apa pula kasus ini bisa terjadi. Tapi kalau gara-gara hal sepele kemudian diboikot berbulan-bulan, ini nggak boleh. Gara-gara salah ngomong atau diajak berantem, kan gitu ya. Saya udah segede ini diajak berantem sama orang. Ya pikiran saya gini, kalau saya berantem sama dia, kalau kalah dia, saya malu juga, kan gitu ya. Kalau dia kalah saya malu, gitu juga pikiran saya. Ya, kalau dia kalah malu lah saya. Makanya saya terpikir ya sudah, nggak usah ditanggapi. Begitupun, ya, orang yang mengajak seperti itu, saya pikir ya sudah, saya aja yang mulai nanya sama dia, apa kabar? Apa kabar? Nah begitulah keadaan kita. Dan terkadang, ya, ikhwah rahimani rahimakumullah, pelajaran yang kita sampaikan kepada orang, terkadang Allah mencobanya kepada kita dulu, kita pribadi dulu. Jadi pengajar itu kadang-kadang kita lah yang mau memulainya. Bagaimana ini implikasinya? Kita ngajak orang, mengajari orang, kemudian terjadi sama kita. Sementara kita qadir, mampu. Tapi kalau kita buat ini, kita malu. Menang pun kita malu. Kenapa malu? Orang nengok, itu dulu khotib itu pernah berantem sama aku, kan gitu ya. Itu jadi, Masya Allah, ini gak enak ya. Itu khotib Jumat itu pernah berantem. Nah, itu kan gak enak ya. Bagaimana perasaan? Makanya ya udah. Ya begitulah keadaan kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, beliau juga bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, wa man faraja an muslimin kurbatan faraja Allahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allahu yaumil qiyamah. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lain, tidak boleh menzaliminya, tidak boleh pula menyerahkannya kepada musuh untuk menghinakannya. Barang siapa memenuhi hajat saudaranya, maka Allah memenuhi hajatnya. Dan barang siapa mengatasi kesulitan seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang akan dialami pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Keadaannya untuk menandakan dia saudara bagi muslim lainnya disebutkan la yadhlimuhu, dia tidak menzaliminya. Dia tidak menzaliminya. La yuslimuhu, dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Ada orang minta bantuan, minta perlindungan, kita nggak boleh serahkan dia sama musuh. Justru kita lindungi dia. Bahkan termasuk di antara dusta yang dibenarkan adalah berdusta dalam rangka menyelamatkan jiwa orang. Sebagai contoh, ada orang datang kepada kita, Pak, minta tolong Pak, saya dikejar-kejar orang, dia bawa senjata tajam. Maka orang ini datang kepada kita. Dikarenakan kita ketua RT di situ atau kades,
Kita bilang, kalian mau ngapain? Tadi ada orang masuk kemari Pak, kami tengok Pak. Serahkan dia sama kami. Kita bilang, kok aja macam-macam, itu keponakan aku itu ya. Padahal bukan keponakan. Itu keluarga aku itu. Padahal bukan keluarga. Kan ini dusta, tapi dusta ini dibenarkan. Termasuk diantaranya, dusta yang dibenarkan adalah menyelamatkan jiwa orang lain. Dusta yang kedua, dalam rangka urusan peperangan. Seorang berkata, wah senjata nuklir kami udah banyak. Hati-hati kalian. Berani-berani ngancam kami tembakkan nuklir nanti misalnya. Ini strategi perang. Padahal nggak punya. Ini kan kedustaan. Ya, ini kedustaan. Kedustaan ketiga adalah dustanya seorang suami kepada istri. Tapi dustanya memang dibenarkan syariat. Misalnya, istri masaknya nggak enak, tapi kita bilang, Masya Allah, enak kali masak adik ini hari ini. Nah, ini kan dusta, tapi dalam rangka apa? Memuliakan, menyanjung ya istri kita, tidak mengapa. Kita tengok tampilan istri kita hari ini nggak enak, tapi kita bilang, Masya Allah, hari ini cantik kali lah kau. Ya ini kedustaan ya. Tapi tiga dusta ini dibenarkan. Nah, kemudian kaum muslimin, barang siapa man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Barang siapa memenuhi hajat saudara, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Kita memenuhi hajat saudara kita, Allah akan memenuhi hajat kita pula. Dan barang siapa yang mengatasi kesulitan seorang muslim, niscaya Allah menghilangkan darinya kesulitan dari kesulitan pada hari kiamat. Kalau kita tahu saudara kita punya kesulitan dan kita mampu untuk melenyapkan kesulitan dari dirinya, maka Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitan yang terjadi pada diri kita pada hari kiamat. Bisa kita bayangkan, kesulitan di dunia kita mudahkan. Tapi sekarang ini ada istilah ya, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit? Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Ya kalau seandainya kita pakai praktek sebagaimana hadis Nabi ini, barang siapa memudahkan seorang muslim dalam kesulitan di dunia, Allah akan mudahkan urusannya ketika dia mengalami kesulitan di akhirat. Bayangkan, kesulitan di akhirat luar biasa. Gak ada yang bisa menolong kita kecuali amal kita. Nah, amal kita masih kita di dunia, mudahkan semua urusan kaum muslim. Apapun itu, dalam urusan birokrasi, dalam urusan dagang, dalam urusan apapun yang kita bisa mudahkan. Nah, kemudian kata Nabi SAW, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Nah, urusan ini rupanya berat. Karena sekarang ini gencarnya manusia membuka aib orang. Dan aib ini bertingkat-tingkat ya. Ada aib rakyat jelata, ada penguasa, ada orang petinggi dan seterusnya. Sementara kita tahu aib ini kan Allah tutup. Ada orang yang suka bongkar aib. Makanya pernah ketika saya bertanya kepada teman saya, kebetulan dia wartawan ya. Kalau wartawan itu ya kebetulan udah ngaji kan ya. Jadi apa aja kerja? Ya alhamdulillah Ustaz. Ya kita meliput acara-acara yang menyangkut urusan agama lah. Ya alhamdulillah kalau memang arahnya ke sana. Tapi kalau membongkar aib orang, mengorek-ngorek, mencari-cari, nah ini gawat. Ini berat. Bahkan mencari kesalahan orang dalam rangka untuk mengambil keuntungan pribadi, ini lebih berat lagi. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Ya. Bahkan gemarnya orang sekarang mengungkit aib. Mengungkit aib. Diungkit, ditanya, dicari, bahkan diteliti dan seterusnya. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'."
kasihilah siapapun yang ada di muka bumi, niscaya zat yang berada di langit akan mengasihi kalian. Kalau kita mau dikasihi Allah, mau dikasihi, dikasih itu apa? Bahasa yang bagaimana? Ini bahasanya abstrak ya. Ya, dikasih. Bisa juga dikasih, diberi, bisa. Tapi dikasih di sini adalah apa ini? Coba. Ini yang dimengerti tapi nggak bisa diungkap ya. Seperti kalau kita bilang sesuatu yang agung. Coba agung itu kayak mana? Kan nggak bisa kita gambarkan. Tapi memiliki apa? Keutamaan yang banyak kan gitu. Ini bahasa agung. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah ya. Siapapun yang ada di bumi, niscaya Allah akan mengasihimu. Niscaya Allah yang di langit akan mengasihimu. Kasih, sayang, perhatian dan seterusnya. Ini kepada siapapun yang di bumi, ibu kita, bapak kita, istri kita, anak kita, seluruh manusia. Nah kita bilang kalau ada orang yang kita berbaik-baik bahasanya, berlembut-lembut tutur katanya, orang yang paling utama siapa? Ibu, bapak. Setelah itu siapa? Istri. Setelah itu siapa? Anak-anak. Ada orang sama anak orang lain lembutnya luar biasa, sama anaknya kasar. Kan salah jadinya kan? Keliru ya? Sama anaknya kasar, sama anak orang lain berlemah lembut dia. Apa kabar nak? Sehat ya? Wah. Sama anaknya bentak-bentak. Saya ada lihat orang kayak gitu. Saya bilang gini karena kita menyaksikan ya, ada keadaan sama anak kandungnya dia kasar, sama anak orang lain dia berlemah lembut. Seharusnya dibalik, sama anak kandungnya lembut, sama anak orang lain kasar. Enggak, maksudnya sama gitu ya. Sama anak dia berlemah lembut, sama anak orang lain pun lemah lembut. Tapi yang diutamakan kepada anaknya. Maka kita berkasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah ya, siapapun yang di muka bumi, niscaya Allah yang di langit akan mengasihimu. Laisal mu'minu billadhi yashba'u wa jaru ja'ilun ila janibih. Bukanlah seorang mukmin yang kondisinya kenyang sementara tetangga yang di sampingnya dalam kondisi lapar. Ini dalam satu keadaan. Kita tidur kenyang sementara tetangga lapar. Bagaimana kalau nggak tahu? Kan bisa nggak tahu ya. Ada tetangga yang menutup diri. Maka ya keadaannya terkecuali kepada orang yang tidak tahu. Tapi kalau orang yang tahu termasuk kepada hadis ini. Tidak sempurna iman seorang yang dia bisa tidur dan dia kenyang dan dia tahu tetangganya lapar, tapi dia membiarkannya, melantarkannya, bahkan tidak memberikannya bantuan. Ini nggak boleh. Sibabul muslimi fusuqun wa qitalu kufrun. Mencaci maki seorang mukmin adalah kefasikan dan memeranginya adalah kufuran. Keadaan orang yang suka mencela. Semoga Allah melindungi kita. Orang yang suka mencela. Hasan berkomentar dia mencela. Si fulan begini dan seterusnya, dia mencela. Ini keadaan. Oleh karenanya mencaci maki seorang mukmin itu fusuk, perbuatan fasik, dan membunuhnya adalah kekufuran. Fasiknya mencela, menghardik. Karena ungkapan-ungkapan itu banyak ya. Ungkapan orang itu banyak. Dasar kalau memang manusia A, B, gitu ya. Dan ungkapan-ungkapan nanti keluarlah penghuni apa? Nama-nama penghuni kebun binatang. Keluar. Diungkapannya lah kepada orang tadi. Atau mungkin gak berkata kasar seperti itu, tapi dia mencela. Nengok status orang aja dia geram, coba. Apa hubungannya? Aku kalau nengok dia nih, kayak mana lah ya? Ini orang Medan punya istilah kan gitu ya. Kalau nengok dia, kayak mana lah ya?
nggak ada urusan. Maka dalam hal ini kita banyak merenung, ya, berpikir sebelum bertindak, sebelum berucap. Nah, ini pesan dari Nabi SAW kepada para sahabat dan kita semua, ya. Beliau mengajarkan ini agar mereka para sahabat tetap bersatu dan menjadikan diri mereka adalah diri-diri yang kokoh. Nah, beliau SAW menganjurkan juga agar berinfak, menyebutkan keutamaan-keutamanya yang membuat hati terpikat olehnya. Beliau bersabda, sedekah akan memadamkan semua kesalahan, dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Bahkan dalam sebuah hadis, as-sadaqatu tudfi'u ghadabir rahman. Sedekah itu memadamkan amarahnya Allah yang Rahman. Dalam hadis lainnya, sedekah itu menghapus kesalahan-kesalahan. Bahkan dihapusnya kesalahan, dosa-dosa seorang apabila dia bersedekah. Itu diibaratkan sebagaimana, ya, air memadamkan api. Maka kita lihat dalam sejarah. Para sahabat, bahkan khulafa Rasyidin di antara Umar bin Khattab dan lain-lainnya, mereka apabila berbuat salah, mereka bersedekah. Kalau banyak salah bersedekah, nanti kalau dia punya budak, dimerdekakannya. Masya Allah. Ini kan merdeka budak ini banyak. Karena harga budak itu bisa ribuan dinar. 1000 dinar aja kalau kita timbang sekarang, 1 dinar itu 4 gram. Lebih kurang, 4 gram. 4 gram berapa jadinya? Berapa? Hah? 4 gram? Enggak, maksudnya uangnya berapa? Hah? 6 juta. Masya Allah. Lebih kurang, ya? Ada yang bilang 2,5. Nah, kalau sekiranya 1000 dinar, berarti berapa tuh? 6M. Satu budak itu harganya 6M. Dimerdekakan. Nah, ini kan sedekah yang luar biasa, besar nilai. Ini amalan. Nah, Nabi SAW bersabda, ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uryin kasahullah min khadral jannah, wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahullah min thimaril jannah, wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahullah min rahiqil makhtum. Seorang muslim mana saja yang memberikan pakaian untuk seorang muslim yang telanjang, tidak punya pakaian, maka Allah memberikannya pakaian surga berupa sutra hijau. Mengasih pakaian saja sama orang, ya, kita akan dipakaikan pakaian di surga. Artinya apa? Ini kan jaminan. Ngasih pakaian, diberi jaminan dipakaikan pakaian di surga. Artinya apa? Orang yang mengasihi berarti dia di surga akan dikasih pakaian itu. Nah, kemudian kata Nabi, ayyuma muslim at'ama mu'minan musliman ala ju'in at'ama Allah min thimaril jannah. Muslim manapun yang memberi makan seorang muslim yang ketika lapar, maka Allah akan memberikan makanan baginya dari buah-buahan surga. Memberikan makan ini pahala luar biasa. Maka urusan makan kasih aja. Ada yang mau kasih saja. Ya, wa ayyuma muslim saqa musliman ala dhama'in saqahullah min rahiqil makhtum. Muslim mana saja memberikan minum kepada muslim lainnya ketika dia haus, maka Allah akan memberikan minuman kepada muslim tersebut dari air murni, air arak yang murni yang sudah dicap di surga, yang nama airnya Ar-Rahiqul Makhtum, sebagaimana judul kitab ini. Judul kitab ini apa? Ar-Rahiqul Makhtum. Baru kita sampai kepada judul kitab ini. Ar-Rahiqul Makhtum apa artinya? Arak murni yang sudah disegel. Itu namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Ini keutamaan memberi makan, memberi minum. Bahkan kalau kita bayangkan hadis ini, muslim manapun yang memberikan minum kepada muslim yang haus. Kalau kita punya anak, kita kan pernah mengalami anak kita bayi dulu, ya. Gak ada tiba-tiba anak besar, gak ada. Pasti bayi.
Ketika dia haus, siapa duluan ngasih minum? Ayahnya atau ibunya? Kenapa bapaknya nggak berebut? Padahal jaminannya Muslim manapun yang memberikan Muslim air ketika haus, maka Allah akan memberikan kepadanya ar-rahiqul makhtum, arak minuman surga yang masih disegel. Nah, dari hadis ini, kalau anak haus, bapak duluan kasih minum, atau berlomba-lomba memberikan minum. Nah, bayi kalau haus luar biasa ini. Dia nggak mau ambil sendiri, haus minum gitu. Dia nggak mau ngambil sendiri, kita bilang ambil lah, nggak mau dia. Ini sebenarnya pahala besar sedang menunggu, ya, sesuai dengan apa yang disebutkan Nabi. Yang orang ketika itu haus, kita nggak usah cerita orang lain, orang yang dalam rumah kita ini, yang memang keadaannya haus berat. Kalau kita berminum, jaminannya nggak tanggung-tanggung. Ayyuma muslim saqa musliman ala dhama'in, ya, saqallahu min rahimkal makhtum. Muslim manapun memberikan muslim lainnya ketika haus, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya arak dari surga yang masih disegel. Demikian uraian singkat kita pada kesempatan kali ini, semoga ada manfaatnya, semoga Allah memudahkan semua urusan kaum muslimin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.